Halo Mams, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau membahas mengenai alergi nih Mams. Alergi adalah suatu reaksi tubuh yang muncul secara berlebihan terhadap suatu zat yang dianggap berbahaya bagi tubuh. Padahal nih, belum tentu zat itu berbahaya bagi tubuh. Sebagai orang tua, penting buat kita untuk mengetahui apa itu alergi, penyebab serta gejala yang ditimbulkan sehingga dapat membantu mengatasi bahkan mencegah alergi muncul kembali. Zat yang menyebabkan alergi kita sebut sebagai alergen. Nah, alergen ini bisa berasal dari makanan, obat-obatan, gigitan serangga, debu, atau bulu binatang. Alergi yang umum terjadi pada anak diantaranya yang pertama, alergi makanan. Biasanya alergi makanan ini akan timbul sesaat setelah mengkonsumsi makanan tertentu. Contohnya telur, makanan laut, kacang-kacangan, dan alergi susu sapi serta turunannya. 2. Alergi hirup. Alergi ini bisa berasal dari bulu binatang, debu, asap rokok, serta udara yang tidak bersih dan lain-lain. Selanjutnya alergi serangga. Biasanya disebabkan oleh gigitan serangga seperti semut, nyamuk, kutu, lebah, dan lain-lain. Selanjutnya alergi kontak. Alergi ini muncul ketika terpapar bahan kimia yang ada pada sabun, sampo, parfum, lotion, dan lain-lain. Selanjutnya alergi obat. Alergi ini muncul karena tidak cocok dengan obat-obatan tertentu, contohnya pada alergi antibiotik. Selanjutnya alergi susu dan turunannya. Salah satu alergi yang sering muncul pada anak, contohnya alergi susu sapi, coklat, keju, butter, whey, kasein, dan produk susu lainnya. Gejala alergi biasanya muncul pada salah satu atau semua dari ketiga titik ini, yaitu pada saluran pernapasan, saluran cerna, dan pada kulit. Contoh gejala yang muncul di saluran pernapasan adalah bersin-bersin, pilek, batuk, bahkan sesak napas. Gejala yang muncul di saluran cerna adalah mual, muntah, nyeri perut, sampai diare. Dan gejala yang muncul pada kulit adalah gatal-gatal, ruam merah, dan bengkak di sekitar wajah. Pertama, tundalah pemberian makanan yang bisa menimbulkan alergi seperti telur, kacang-kacangan, makanan laut, dan lain-lain. Untuk anak yang belum diberikan MPASI, alergi biasanya disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi ibu. Seorang ibu harus jeli dalam mengamati setiap perubahan pada anaknya, sehingga kita bisa mengetahui penyebab dari alergi itu sendiri, Mams. Jika alergi disebabkan oleh makanan, ibu harus berhenti mengkonsumsi makanan itu selama menyusui anaknya. Kedua, selalu menjaga kebersihan kamar dan mainan anak agar menghindari terpapar alergen seperti debu, tengau, bulu binatang, dan lain-lain. Yang ketiga, pastikan rumah dalam sirkulasi udara yang baik agar sinar cahaya matahari dapat masuk ke ruangan. Yang keempat, jika anak memiliki kulit yang sensitif, pilihlah produk mandi yang hipoalergenik, yang aman untuk kulit sensitif sekalipun. Yang kelima, rutin mengganti spray dan membersihkan tempat tidur anak, apalagi kalau anak kita lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain di tempat tidur. Yang keenam, untuk anak alergi susu sapi, sebaiknya hindari atau hentikan pemberian makanan yang mengandung produk susu, Mams. Jika anak menggunakan ASI, maka ibunya lah yang harus berhenti mengkonsumsi makanan yang mengandung susu sapi serta turunannya. Jika anak menggunakan susu formula, maka pilihlah yang tidak mengandung susu sapi seperti soya atau susu kedelai. Jika anak juga alergi terhadap soya atau susu kedelai, maka biasanya anak akan disarankan menggunakan susu sapi yang terhidrolisa atau susu formula hipoalergenik. Jika kita baru melihat anak kita ada kemungkinan alergi dari perubahan fisiknya, seperti
ruam merah di badan, gatal-gatal, atau batuk-batuk sesaat setelah mengkonsumsi makanan tertentu atau kontak dengan benda-benda pemicu alergi, segeralah membawa anak ke dokter MAMS agar mendapatkan pengobatan yang sesuai. Biasanya dokter akan menanyakan riwayat alergi yang ada pada keluarga atau bila perlu melakukan beberapa tes alergi untuk mengetahui penyebab alergi sehingga anak mendapatkan pengobatan yang tepat. Sekian dulu penjelasan mengenai alergi ini ya Mams. Jika ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar. Semoga tayangan ini bermanfaat. See you in my next video.